Kembali Abang mengutarakan dan mengupas mengenai takdir rezeki. Yang dimaksud rezeki Abang di sini adalah takdir mengenai harta benda, uang, atau kekayaan duniawi yang bersifat harta. Bahwa sesungguhnya rezeki manusia itu pun sejak lahir telah Tuhan tentukan kadar besar rezekinya setiap makhluk. Abang tegaskan lagi, rezeki yang Abang katakan adalah harta maupun kebendaan dalam dunia ini, bukan rezeki dalam arti kata nikmat atau dalam hal yang lain, tapi menyangkut khusus rezeki harta atau kebendaan, di mana harta dan kebendaan ini, rezeki ini sudah Tuhan tetapkan untuk setiap manusia. Ini pun bagi orang-orang yang mengetahuinya. Maka Abang kan sudah katakan, Abang pelajari melalui dunia spiritual selama 37 tahun, dan Abang sudah praktek mengenai kehidupan ini, bukan hanya sekedar teori, bukan hanya katanya-katanya, dan Abang sudah praktek dari ribuan orang, bahwa sesungguhnya rezeki ini telah Tuhan tetapkan bagi setiap orang yang berbeda-beda kadarnya, kapasitasnya, kemampuannya, besar kecilnya, dengan waktu pun yang berbeda-beda, dengan cara pun yang berbeda-beda. Maka di sini bukan berarti usaha kita manusia, perjuangan kita manusia, kemampuan, kepintaran kita manusia mampu menghasilkan rezeki harta tersebut. Bukan itu. Inilah yang selalu diklaim oleh manusia. Inilah perjuangan saya, inilah jerih payah saya, inilah kejujuran saya, inilah doa restu dari si A dan si B. Tidak. Sesungguhnya rezeki itu telah Tuhan tetapkan, setiap orang berbeda-beda. Tugas kita sebagai manusia berusaha secara syariat, berusaha secara duniawi, karena kita diberikan akal yang sehat oleh Tuhan. Berusahalah kita dengan akal yang sehat ini, bekerjalah kita. Namun jangan kerja ini mencari rezeki. Kerja itu adalah menyempurnakan kehidupan kita di atas kehidupan duniawi ini. Mama kita bekerja, bekerjalah dengan baik, dengan sungguh-sungguh, nikmati pekerjaanmu, dan tingkatkan prestasimu setinggi-tingginya dalam setiap pekerjaan dan usahamu. Sampai situlah tugas kalian sebetulnya. Anda berencana, silahkan. Bercita-cita, silahkan. Itu adalah kewenangan manusia karena Tuhan berikan akal yang sehat. Jadi cita-cita dan keinginan dipersilakan, asalkan dengan satu batasan. Jangan paksakan keinginan dirimu itu. Silakan mencari pengetahuan dengan dimanapun, mencari pengetahuan dengan tinggi, dengan apapun silakan. Bergaul dengan siapapun silakan. Usaha apapun silakan. Hanya perlu digarisbawahi bahwa bukan usahamu itu yang akan menghasilkan rezeki buat dirimu. Sebagai seorang contoh, seseorang membuka warung, membuka toko, dengan modal, dengan ada ya setiap hari dengan warung itu dia mendapatkan hasil keuntungan, taruhlah satu hari dia mendapatkan hasil 100.000 atau 200.000 rupiah. Toko sudah dibuat, alat-alat sudah ada, bahan baku sudah ada. Nah pertanyaannya, bisakah besok dia menentukan berapa hasilnya? Apakah sama dengan hari ini atau berbeda? Kedua, bagaimana besok dia bisa mengajak orang-orang masuk ke tokonya untuk belanja, untuk membeli? Apa caranya?
di mana tiba-tiba orang-orang tersebut masuk ke tokonya membeli, sedangkan toko yang seperti dia ini banyak, di sebelah-sebelahnya itu banyak yang sama, tapi kenapa orang itu membeli ke tokonya, si B membeli ke toko yang lain lagi? Dan kita tidak berdaya, tidak bisa kita mau berteriak-teriak memanggil, sini kamu beli ke toko saya. Tidak kan, semuanya toko diam. Setiap toko punya pelanggan yang berbeda-beda dan masing-masing. Ini sebuah ketentuan. Kita usaha, kita buat toko, kita buat warung, kita siapkan benda-bendanya, barang-barangnya, maka siapa yang akan beli? Berapa keuntungan kita? Disitulah peran Tuhan. Dan telah Tuhan tentukan setiap makhluk yang berbeda-beda. Telah Tuhan tetapkan hak-hak mereka. Nah, ini jangan dipelintir. Ada seorang pintar mengatakan, wah, supaya toko kamu laku, supaya usaha kamu laku, kamu usahakan cara begini, cara begini, cara begitu. Ini dunia perdukunan lah, dunia orang-orang pintar. Pada hakikatnya si orang pintar ini sendiri, si dukun ini sendiri tidak mampu bayarkan supaya orang berhasil dan belanja ke toko dia. Kalau dia mampu, dia saja yang membuat toko. Dia suruhlah anaknya, keponakannya, saudaranya membuat toko, dan dia berusaha supaya orang-orang masuk membeli ke toko dia. Ternyata kan tidak. Ternyata si dukun-dukun ini, orang-orang pintar ini mencari uang. Semuanya tebak-tebakan, untung-untungan. Ketika si orang pintar dukun ini mengatakan, oh, di sini kamu bisa saya supaya usahanya lancar, dan ternyata dia berhasil, maka menyebarlah cerita ini. Oh, itu orang memang hebat doanya, caranya. Padahal itu hanya sebuah kebetulan. Ini kemunafikan makhluk, dan ini nggak boleh ditiru. Banyak pula cerita-cerita orang yang telah berhasil dan sukses atau orang-orang yang sudah kaya, melalui autobiografinya, melalui motivasinya, di mana di buku itu diceritakan bagaimana dia berjuang dengan kegigihan, kejujuran, dengan semangat. Tiba-tiba dia berhasil dan kaya. Ini tidak terlepas daripada cita-cita, keinginan, perjuangan dari dirinya. Ini sebetulnya cerita ini kebohongan semua. Kebenarannya betul, dia berhasil dalam hidupnya, dia kaya, tapi prosesnya itu adalah kebohongan. Karena ketika dia susah, dia bekerja, dia mencari, dia berusaha, dia tidak tahu akan sebesar itu rezeki dia. Dia belum pasti akan berhasil. Entah tiba-tiba ada orang yang menyenangi dia, entah mungkin tiba-tiba ada pejabat yang melindungi dia, entah mungkin tiba-tiba ada bank yang mampu memberikan bantuan kepada dia. Itu pun di luar rancangan dia, itu pun di luar sepengetahuan mereka. Setelah terlalui baru mereka bisa bercerita. Jadi ini sebuah kebohongan. Motivasi apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, jangan pernah lengah, terus inginkan kekayaan itu. Tetapkan pada diri, katakan pada diri bahwa itu adalah tujuan kita, maka kita akan berhasil dan sukses. Ini jelas pembodohan. Yang mengatakan itu karena mereka sudah berhasil. Kalau andai kata keinginan manusia, cara manusia bisa kaya, maka dipastikan orang miskin ini tidak ada lagi. Jadi motivasi-motivasi seperti ini hanya sebetulnya juga membuat pembodohan kepada makhluk. Silakan mempunyai tujuan, niatan, tapi jangan memastikan sebelumnya bahwa kita memang bisa, kita bakal kaya karena keinginan-keinginan itu. Nah, ternyata kan akhirnya para motivator itu kan juga mencari uang, memberikan motivasi kepada orang melalui buku, melalui langsung kepada orang yang isinya mereka juga dibayar, mereka juga mencari uang, dan itu bisa dilakukan karena mereka sudah berhasil. Tapi coba tanyakan kepada diri mereka, sebelum Anda berhasil, apa Anda punya bayangan bakal punya uang sekian, bakal berhasilnya seperti ini? Semua tidak ada, semua pasti bohong ceritanya. Tapi usaha tetap penting, perjuangan tetap penting.
Tidak boleh kita berpangku tangan diam menunggu nasib, menunggu rezeki. Tidak boleh. Tetap kita harus berjuang. Keluarlah kamu ke muka bumi ini, bertebaranlah kamu di muka bumi ini mencari nafkah. Itu yang Tuhan berikan. Itu yang Tuhan berikan petunjuk kepada kita. Bertebaranlah kamu ke muka bumi ini untuk mencari nafkah. Raihlah pengetahuan setinggi langit. Silakan keinginan ada dan cita-cita kamu setinggi langit. Tapi ingat, aku yang menentukan hidupmu, aku yang mengatur hidupmu. Itulah kata-kata Tuhan. Jadi jangan ada sebuah pengakuan diri itu. Berjuang tetap, berusaha adalah tetap. Hati-hati saudara-saudaraku sekalian. Bukan berarti abang ini orang-orang yang pasif, orang-orang monoton. Tidak. Abang pun dalam hidup berjuang, berusaha. Apapun yang abang bisa, abang akan kerjakan. Maka abang selalu mengajak para umat-umat, para sahabat-sahabat, mari kita berjuang, sempurnakan setiap karya kita, sempurnakan setiap pekerjaan kita, nikmati apa yang kita kerjakan. Hasilnya serahkan kepada Tuhan. Kita bukan bisa menentukan itu. Raihlah pekerjaan ini, karya ini dengan setinggi-tingginya, semampu-mampu di atas kesempurnaan diri kita. Jangan diam, jangan malas. Namun serahkan juga takdir ini kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dia akan menentukan kita akan kemana dan bagaimana. Andai kata rezeki ini bisa berubah karena doa seseorang, doa nabi, entah doa malaikat, entah doa para ulama, doa orang tua, atau doa orang-orang pintar, atau doa para dukun-dukun, peramal-peramal. Andai kata itu bisa terjadi, maka dipastikan orang-orang itu dulu yang akan kaya, yang akan sukses. Entah itu nabi, entah itu para ulama, agamawan, entah itu orang-orang pintar, maka dia akan kaya lebih dulu. Ternyata kan tidak. Kenyataannya tidak seperti itu. Kita melihat Nabi kita Muhammad SAW, kita melihat Nabi Isa atau Yesus. Kalau Tuhan berkehendak kepada Nabi kita Muhammad, apa yang sulit? Dia adalah kekasih Tuhan. Apa yang sulit buat dia? Apa yang sulit buat beliau ini? Tapi kita lihat perjalanan Rasulullah. Beliau mengalami kemiskinan, beliau mengalami kelaparan. Sampai akhir hayat pun beliau tidak pernah berkecukupan, berlebih dalam harta, tidak. Harta yang ada pun dia bagikan kepada orang lain. Sehingga beliau pun secara pribadi sebetulnya masih kekurangan. Tapi kalau Tuhan ingin memperkaya, membuat kaya Nabi Muhammad, apa sulitnya buat Tuhan ini? Apa yang sulit buat Allah ini? Tapi Allah memberikan gambaran nyata kepada kita. Tuh, lihat kan, Nabi Muhammad sebagai kekasihnya pun tidak dilebihkan. Maka Allah berikan kepada Nabi Muhammad sesuai dengan porsi yang telah Allah tetapkan sendiri. Apakah Nabi berdoa untuk miskin? Tidak. Apakah Nabi berdoa untuk kurang? Juga tidak. Hanya doa Nabi dia serahkan kepada Allah semuanya. Seluruh hidupnya, baik harta, baik jalan hidup ini, beliau telah serahkan kepada Sang Maha Pencipta. Jadi buat beliau itu kaya dan miskin tidak ada masalah, karena beliau sudah meyakini dan sudah paham, sudah merasakan bagaimana kekuasaan Allah itu. Kembali kita pada Isa atau Yesus. Kurang apa hebatnya beliau ini? Orang mati bisa hidup, orang buta bisa melihat. Kurang apa hebatnya? Tapi kita coba lihat, beliau pun kehidupannya sangat kurang, lebih mengarah kepada kemiskinan. Tidak berlebih, untuk diri beliau pun tidak berlebih. Tapi kalau beliau mau
meminta kaya kepada Tuhan ini, atau Tuhan berkehendak kaya untuk dirinya Yesus ini, apa susahnya buat Tuhan? Apa susahnya buat Tuhan? Tapi toh Tuhan berikan pandangan nyata kepada kita, sebuah sejarah. Ini loh yang perlu kamu hayati dan kamu renungi. Banyak kita lihat para ulama kita, orang-orang pintar, orang paranormal, toh susah hidupnya. Banyak penjahat yang berhati busuk, berjalan kasar, berjalan yang tidak benar, tapi beliau kaya. Ini nyata dunia. Disinilah kebesaran Tuhan yang luar biasa. Jadi andai kata kekayaan itu bisa dirubahkan oleh doa, orang spiritualkah dia, nabikah dia, malaikatkah dia, orang pintarkah dia, maka ini akan cerita terbalik. Ternyata ini semua tidak ada. Seandainya kekayaan itu bisa diraih dengan kerja keras, keuletan, maka dipastikan para petani, kuli-kuli buruh, supir bajai, pembersih tempat yang membawa orang-orang cleaning service, mungkin dia akan kaya duluan. Kenapa? Karena mereka dari pagi hari sudah bangun, mereka bekerja dengan membanting tulang, dengan semangatnya yang tidak pernah luntur. Semangat dia terus setiap hari bekerja keras. Tapi kenyataannya kebanyakan mereka juga susah. Mereka juga hidup dalam standarnya masing-masing, sesuai dengan batasan yang telah Tuhan berikan kepada dirinya masing-masing. Bukan kerja keras mereka yang menghasilkan rezeki buat mereka. Seandainya rezeki itu bisa berubah, orang bisa kaya karena kepintaran dia, jeniusan dia, atau karena kecerdikan dia, maka dipastikan orang-orang yang kaya lebih dulu itu adalah seorang profesor, doktor, dan para penipu, karena mereka cerdik, lihai. Nah, kenyataan kita bisa melihat bahwa seorang profesor, doktor hidup masih digaji oleh orang bodoh. Abang banyak menemui orang-orang kaya yang tidak tamat SMP, yang tidak tamat SMA, yang tidak tamat SD. Ada yang abang pernah bertemu orang kaya yang buta huruf. Bayangkan. Tapi anak buahnya sarjana, doktor, profesor, coba anak buahnya. Nah, ini sebuah realita bahwasanya rezeki itu sudah Tuhan tetapkan bagi setiap makhluk sesuai dengan porsi dan kadarnya masing-masing. Kenapa Tuhan rahasiakan hal ini? Kenapa menjadi rahasia buat kita? Karena kalau Tuhan sudah beritahu hak-hak hidup kita, maka kalian tidak akan mau berpacu, kalian tidak akan mau berjuang. Karena kalian tidak tahu, maka kalian berpacu, berjuang, berusaha. Nah, inilah ceritanya. Tapi kalau balik kalian diberitahu sebagaimana kehidupan abang pribadi dalam menggali spiritual ini, abang mohon maaf sebelumnya, bukan abang merasa hebat, bukan abang merasa lebih pintar dari kalian, tidak. Hanya apa yang abang pelajari selama ini, abang yakini bahwa ketika ruh Allah, ketika zat Allah, ketika kekuasaan Allah memberitahu abang mengenai seseorang akan rezekinya, sampai detik ini tidak pernah ada yang meleset. Ribuan orang yang sudah abang beritahu. Tapi itu bukan kebisaan abang, ini karena informasi bocoran dari sang zat kuasa Allah ini. Ketetapannya pasti. Sebagai contoh begini, bagaimana abang pernah utarakan bahwa spesialisasi itu beda bidang. Kalau Aki itu adalah spesialisasinya semua global, menyeluruh. Anggaplah Aki sebagai seorang rektor, dia kuasai semua bidang. Dan abang belajar dari Aki mendapatkan beberapa bidang yang abang ambil spesialisasi, mengenai hukum, mengenai ekonomi, mengenai
mengenai medis kesehatan, ya kan? Jadi abang ambil dari Aki itu ada beberapa bagian, satu mengenai ruh, satu mengenai takdir. Ini yang abang pelajari secara spesial. Karena dulu nakalnya abang dan agak liarnya abang di hadapan Aki, maka abang pernah diberikan Aki tahun 83 sebuah panggilan namanya Astra. Astra Jingga, maksudnya si cepot. Karena apa? Karena Astra Jingga ini langsung suka melawan sama orang tuanya, suka ngeyel-ngeyel, suka ngaco-ngaco. Maka abang akhirnya dipanggil Aki, udah mulai hari ini kamu saya ganti, saya panggil kamu si Astra, Astra Jingga alias cepot. Maka dipanggil abang oleh Aki itu si Astra, Astra. Tapi abang menangkapnya berbeda. Ketika Aki memanggil abang Astra, langsung abang katakan kepada Aki, Ki, nah ini sebuah ketentuan yang telah Aki berikan kepada saya. Pada satu saat Ki, saya akan punya mobil banyak karena namanya Astra. Maka abang dimarahi oleh Aki, maksud Aki bukan itu, Astra Jingga, si bandel itu katanya. Ya apa? Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video dari Sahabat Peduli GMP. Semoga video-video Sahabat Peduli GMP selalu bermanfaat dan selalu menginspirasi untuk semuanya ya, tentang kalam-kalam abang kita dari Yaskum Indonesia dan Rasi. Jangan lupa yang belum like, komen, dan subscribe ya, ditunggu loh, karena subscribe itu gratis teman-teman. Oke, terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua. Bye bye.